Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas tentang sang wali Allah, Syekhona Khalil Bangkalan. Siapakah beliau sebenarnya, dan mengapa beliau sangat dihormati warga Madura? Simak penjelasan kali ini hingga akhir. Syekhona Khalil, atau Kiai Haji Muhammad Khalil, beliau adalah seorang ulama karismatik yang berasal dari Bangkalan, Madura. Beliau sangat terkenal dengan kealiman ilmu agamanya. Banyak sekali tokoh besar Islam yang lahir dari didikan beliau. Sebagai bukti, Kiai Haji Hashim Asy'ari, sang pendiri NU, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pendiri Muhammadiyah, mereka semua pernah belajar kepada Syekhona Khalil. Tak hanya terkenal dengan kealiman ilmunya, Syekhona Khalil Bangkalan juga terkenal akan karomah kewaliannya. Berikut ini beberapa kisah karomah dari Syekhona Khalil Bangkalan. Merubah batu menjadi emas. Kiai Khalil Bangkalan merupakan salah satu wali Allah yang dikaruniai karomah. Karomah yang dimiliki Kiai Khalil ini diraihnya berkat konsistensi ibadahnya kepada Allah. Salah satu karomah Kiai Khalil Bangkalan adalah mampu merubah bongkahan batu menjadi emas, hanya dengan sekali tunjuk. Dikisahkan, setiap memasuki bulan haji, Kiai Khalil Bangkalan sering memberangkatkan orang naik haji. Orang yang tidak mempunyai harta, bahkan orang yang kaya pun diberangkatkan ke Mekah oleh beliau. Ada sekitar 10 hingga 20 orang tiap tahunnya yang diberangkatkan haji oleh Kiai Khalil Bangkalan. Orang-orang pun heran kepada Kiai Khalil Bangkalan, dari mana beliau mendapatkan uang untuk ongkos mereka berangkat haji. Rasa heran orang-orang saat itu dianggap wajar. Pasalnya, pada waktu itu mencari uang sangat sulit, karena sebagian negara Indonesia masih dikuasai oleh penjajah Belanda. Kemampuan Kiai Khalil Bangkalan dalam memberangkatkan haji itu, membuat salah satu orang menjadi iri dan dengki. Mereka yang iri terhadap Kiai Khalil Bangkalan, lantas memfitnah beliau. Sehingga, Kiai Khalil Bangkalan dilaporkan ke polisi Belanda atas tuduhan pemalsuan uang. Tidak butuh waktu yang lama, polisi pun langsung menangkap dan hendak memenjarakan Kiai Khalil Bangkalan. Kejadian janggal mulai terlihat ketika Kiai Khalil Bangkalan diinterogasi oleh polisi. "Kiai, maksud saya memanggil Anda ke sini, karena ada yang melaporkan kalau Anda telah memalsukan uang," kata polisi yang memeriksa itu. "Saya tidak memalsukan uang, itu tidak benar," jawab Kiai Khalil Bangkalan. "Anda kan setiap tahunnya memberangkatkan orang naik haji, terus Anda mendapatkan uang itu dari mana?" sanggah polisi itu. "Yang memberangkatkan mereka naik haji bukan saya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Kiai Khalil Bangkalan. Sambil berkata demikian, Kiai Khalil Bangkalan seketika menunjuk sebuah batu dengan tangannya. Dengan izin Allah, batu yang ditunjuknya itu seketika berubah menjadi sebongkah emas. Polisi itu pun sangat kaget dan keheranan, ketika melihat peristiwa ajaib itu. Tidak cukup sampai di situ, Kiai Khalil Bangkalan juga menunjuk batu yang lain. Lagi-lagi, seketika bongkahan batu itu berubah menjadi emas. Karena melihat emas berserakan, polisi itu pun saling berebut mengambil bongkahan emas, yang tadinya berupa batu biasa. Polisi itu akhirnya sadar, kalau Kiai Khalil Bangkalan hanya difitnah. Pada hari itu juga, Kiai Khalil Bangkalan dibebaskan dengan hormat. Itulah kisah karomah Kiai Khalil Bangkalan yang mampu merubah bongkahan batu menjadi emas hanya dengan sekali tunjuk. Berjumpa dengan Nabi Khidir alaihi salam. Kiai Khalil Bangkalan sangat diyakini merupakan salah satu wali Allah yang ada di muka bumi ini. Sebagai wali Allah, Kiai Khalil Bangkalan memiliki banyak kisah tentang keramat yang dimiliki semasa hidupnya. Bahkan, hingga menjelang wafatnya, Kiai Khalil pun sudah mengetahuinya.
Itu merupakan salah satu keramat wali yang dimiliki Kiai Holil Bangkalan semasa hidupnya. Ada satu kisah menarik tentang perjumpaan Kiai Holil Bangkalan dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Dikisahkan, ada seorang santri Syekhona Holil yang bernama Daud. Pada suatu malam, tepat jam 12 malam, Kiai Holil Bangkalan mengajak Daud pergi keluar dari rumah. Ketika sampai di suatu tempat, Daud dibuat sangat kaget. Pada waktu itu, Kiai Holil bertemu dengan seorang yang berpenampilan sederhana. Orang itu memanggil Kiai Holil Bangkalan, dan mengucap salam kepada beliau. Kiai Holil Bangkalan langsung menjawab salam, kemudian keduanya saling berpelukan. Daud heran melihat pemandangan itu, karena keduanya terlihat sudah sangat kenal dan sangat akrab. Padahal, Daud tidak pernah melihat orang itu bertemu ke rumah Kiai Holil. Setelah berpelukan, Kiai Holil Bangkalan berbincang-bincang dengan orang misterius tersebut. Kiai Holil tampak asyik ngobrol dengan orang yang baru dilihat oleh Daud. Sementara, ia hanya bisa diam dan mendengarkan saja. Saking lamanya Kiai Holil ngobrol, Daud sampai kesal, jengkel, dan menggerutu dalam hati. Orang ini tidak punya sopan santun. Kalau ada keperluan kepada Kiai Holil, kenapa tidak langsung sowan saja ke rumah beliau? Daud merasa jengkel dan sangat marah dalam hatinya. Setelah sekian lama asik ngobrol, orang misterius itu lalu pamit kepada Kiai Holil Bangkalan, dan mengakhiri obrolannya. Kiai Holil Bangkalan kemudian berpelukan lagi. Kemudian, orang misterius itu beranjak pergi. Dan dalam sekejap, orang itu sudah menghilang begitu saja. Setelah orang itu tak tampak oleh penglihatan mata, Kiai Holil Bangkalan bertanya kepada santrinya tersebut. "Daud, apa kamu tahu orang tadi itu siapa?" tanya Kiai Holil. "Saya tidak tahu, Kiai," jawab Daud dengan penuh takzim. Beliau adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Tidak mudah bertemu langsung dengan beliau. Siapapun kalau ingin bertemu dengan beliau, harus banyak berzikir, dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan jangan melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ungkap Syekhona Holil Bangkalan, ketika menjelaskan kepada Daud dengan tegas. Mendengar apa yang didawuhkan Kiai Holil Bangkalan itu, tubuh Daud menjadi lemas. Daud merasa tak habis pikir, orang yang dilihatnya bersama Kiai Holil Bangkalan ternyata seorang Nabiullah Khidir, gurunya para aulia. Kenapa Kiai tidak memberitahu dari tadi, kalau beliau itu Nabiullah Khidir alaihissalam? Kata Daud balik bertanya sambil sedikit protes. Makanya, kalau mendampingi kiainya itu harus ikhlas dan sabar. Jawab Kiai Holil Bangkalan. Beliau seolah tahu apa yang ada dalam hati Daud. Daud akhirnya menyesal. Bahkan ia merasa sangat menyesal, karena telah berburuk sangka, menggerutu, dan menganggap orang itu tidak punya sopan santun. Itulah keramat dari Kiai Holil Bangkalan. Beliau begitu akrab dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Mereka hanya berpindah tempat dari dunia ini. Beliau kapan saja bisa bertemu. Bahkan dengan Nabi Muhammad dan para nabi yang lain. Mengetahui kewalian seorang pembantu. Kiai Holil Bangkalan memang dikenal sebagai seorang wali Allah, yang memiliki banyak keramat. Menceritakan keramat Kiai Holil Bangkalan, seakan tidak pernah ada habisnya. Salah satu keramatnya adalah dapat mengungkap kewalian seorang pembantu. Pada suatu hari, seorang majikan yang tinggal di Madura bagian timur, sedang memanggil pembantunya bernama Saridin. Sang majikan hendak menemui Kiai Holil Bangkalan. "Din, besok pagi saya akan sowan ke tempat Kiai Holil," ucap sang majikan memberikan kabar kepada Saridin. Lalu majikan pun memerintahkan Saridin untuk menyiapkan segala sesuatunya.
Din, siapkan kuda dan keperluanku. Dan jaga baik-baik di rumah ini selama aku pergi. Lanjut sang majikan. Saridin memang sosok kepercayaan dari sang majikan. Tidak ada tanda-tanda mengeluh walau disuruh apapun. Hal inilah yang membuat sang majikan tetap mempertahankannya sebagai pembantu di rumahnya. Perintah apapun selalu diterima dengan baik. Mulai dari menyapu, mengepel lantai, mencuci piring, mengisi bak mandi, dan menggendong bayi, adalah pekerjaan rutin Saridin setiap harinya. Selain itu, pemberian berapapun oleh sang majikan, selalu diterimanya dengan ikhlas. Saridin juga terlihat sangat menikmati pekerjaannya. Sang majikan yang konglomerat itu pun puas memiliki pembantu seperti Saridin. Keesokan harinya, ketika suasana masih sangat pagi, sang majikan memanggil Saridin. Din, jaga baik-baik rumah ini. Setelah ini aku mau pergi. Mungkin sepekan saya baru pulang. Pesan sang majikan kepada Saridin. Iya juragan, saya akan jaga baik-baik. Jawab Saridin sambil membungkukkan badan. Setelah menempuh perjalanan panjang, dari ujung Madura Timur, hingga ujung Madura Barat, sampailah sang majikan di kediaman Kiai Kholil Bangkalan. Assalamualaikum. Ucap sang majikan. Waalaikumsalam. Jawab Kiai Kholil sambil menatap tajam ke arah tamunya itu. Sampean ada keperluan apa, jauh-jauh datang ke sini? Kata Kiai Kholil masih menatap tajam. Mohon barokah doanya panjenengan untuk kelancaran bisnis kami. Ucap sang majikan sambil memohon. Tatapan tajam dari Kiai Kholil yang penuh arti itu membuat sang majikan menjadi gugup. Tiba-tiba, Kiai Kholil Bangkalan berkata, "Sampean itu tidak perlu jauh-jauh datang ke sini. Soalnya di rumahmu saat ini ada seorang wali. Pulanglah, mintalah doa kepadanya, dan sampaikanlah salamku." Lanjut Kiai Kholil menutup pembicaraannya. Setelah mendengar jawaban dari Kiai Kholil, dengan perasaan yang tidak karuan, akhirnya sang majikan mohon pamit pulang. Selama perjalanan pulang, sang majikan ini tidak habis-habisnya berpikir. Sementara, percaya dan tidak, suasana heran, senang, takut, berkecamuk menjadi satu. Menurut Kiai Kholil, di rumah ada seorang wali Allah. Sedangkan di rumahnya, hanya ada seseorang yang bernama Saridin. Siapakah dia, dan benarkah dia seorang wali? Setibanya di halaman rumah, sang majikan semakin berdebar-debar. Lalu sang majikan mengucapkan salam, dengan nada yang pelan sekali. Assalamualaikum. Ucap sang majikan dengan suaranya yang bergetar, lantaran melihat Saridin datang. Sang majikan segera turun dari dokar, lalu menghampiri Saridin. Sang majikan kemudian menyalami tangannya Saridin. Tidak seperti biasanya, kali ini sang majikan sangat hormat sekali kepada Saridin. Saya mohon maaf Saridin. Saya tidak tahu kalau kamu adalah kekasih Allah. Ucap sang majikan. Dan kamu dapat salam dari Kiai Kholil untukmu. Kata sang majikan. Melihat suasana berubah mendadak, Saridin pun tersenyum sambil berkata, "Ini pasti gara-gara Kiai Kholil. Dia telah membuka rahasia saya." Saridin pun bergegas meninggalkan sang majikan, dan kemudian tidak kembali lagi. Subhanallah. Itulah para kekasih Allah, mereka dianugerahi keistimewaan yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja, kemuliaan yang mereka miliki tidak serta-merta muncul begitu saja. Dengan istiqomah bertakwa kepada Allah, serta mampu menjaga amal baik dengan sesama manusia, Allah kemudian menganugerahkan karomah yang mulia bagi para kekasihnya.
Demikian kisah keramat wali Allah, Syekhona Khalil Bangkalan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.